Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dian Aryana dengan NIM 232111007, kelas 2A Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang qiyas. Yang pertama ada pengertian qiyas. Qiyas menurut ulama usul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Pada definisi lain, qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum. Selanjutnya ada contoh qiyas. Di sini saya mengambil contoh qiyas tentang minuman beralkohol. Dalam syariat, minum khamar atau minuman keras adalah kasus yang ditetapkan hukumnya oleh nas, yaitu pengharaman. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Karena pada khamar terdapat ilat, yaitu memabukkan. Maka ilat memabukkan yang terdapat pada minuman beralkohol disamakan dengan khamar mengenai hukum meminumnya. Jadi kasus minum minuman beralkohol hukumnya haram, sama seperti minum khamar. Selanjutnya ada kehujahan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama usul fiqh, yaitu qiyas bisa dijadikan sebagai metode atau sarana mengistinbatkan hukum syara. Selain itu, jumhur ulama yang menjadikan qiyas sebagai landasan hukum. Yang kedua, ada pendapat ulama Zahiriyah bahwa secara logika qiyas memang diperbolehkan, tetapi tidak ada satu nas pun dalam Al-Quran yang menyatakan wajib melaksanakannya. Yang ketiga, pendapat Syiah Imamiyah dan Al-Nazam dari Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa qiyas tidak bisa dijadikan landasan hukum dan tidak wajib diamalkan karena kewajiban mengamalkan qiyas adalah sesuatu yang bersifat mustahil menurut akal. Di sini ada kelompok yang menerima qiyas sebagai sumber hukum, yaitu jumhur ulama fikih tadi, dalam melegitimasi qiyas sebagai sumber hukum, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas berarti perintah untuk mengikuti qiyas apabila terdapat perbedaan dalam penetapan hukum yang tidak terdapat dalam nas. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa jika ada perselisihan pendapat di antara ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Cara mengembalikannya itu dengan melakukan qiyas. Nah, di sini ada juga kelompok yang menolak qiyas sebagai sumber hukum, yaitu mazhab Zahiriyah dan Syiah Imamiyah tadi. Kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa nas Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 tadi, menurut kelompok Zahiriyah dan Syiah mengatakan bahwa perintah Allah untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah ketika terdapat beda pendapat, yaitu kepada firman-Nya dalam Al-Quran, dan mengembalikan sesuatu kepada Nabi, yaitu sabdanya dalam sunnah. Tidak ada perintah untuk mengembalikan sesuatu kepada qiyas. Jelas bahwa selain Al-Quran dan sunnah tidak dapat dijadikan rujukan ketika terjadi perbedaan pendapat. Qiyas menurut Zahiriyah bukan Al-Quran atau sunnah, karena tidak suatu persoalan hukum ada yang dapat dikembalikan kepada qiyas. Nah, sebaliknya mereka menetapkan hukum hanya dari teks nas semata. Selanjutnya ada rukun qiyas. Yang pertama ada al-asl, yaitu
peristiwa yang ada ketentuan hukumnya, seperti khamr tadi sudah ada ketentuan hukumnya. Yang kedua ada fa'ru, peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya. Contohnya seperti vodka, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Kenapa itu jadi peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya? Karena belum diketahui apakah itu haram atau tidak. Bukan seperti khamr tadi. Kalau khamr tadi itu sudah diketahui bahwa itu adalah haram, seperti yang disampaikan di surah Al-Maidah ayat 90 tadi. Yang selanjutnya ada hukum asal, yaitu hukum asalnya. Bagaimana hukum asalnya itu? Seperti hukumnya haram, makruh, atau sunnah. Yang terakhir adalah ilat. Ilat yaitu alasan penetapan hukumnya. Lanjut, ada macam-macam kias, yaitu ada kias aulawi, yaitu kias yang hukumnya pada fa'ru lebih kuat daripada hukum asal, karena ilat yang terdapat pada fa'ru lebih kuat dari yang ada pada asal. Contohnya menganalogikan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Nah, kedua tindakan tersebut memiliki ilat yang sama, yaitu menyakiti orang tua. Namun tindakan memukul yang dalam hal ini adalah fa'ru, lebih menyakiti orang tua, sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan haram mengatakan yang ada pada asal. Yang kedua ada kias musawi, yaitu kias yang hukumnya pada fa'ru sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada asal, karena kualitas ilat pada keduanya juga sama. Contohnya ilat hukum haram membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini adalah sama bobot ilat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jadi tindakan membakar harta anak yatim hukumnya haram seperti memakan harta anak yatim, sebab keduanya sama-sama menyepelekan harta anak yatim. Yang ketiga ada kias al-adn, yaitu kias di mana ilat yang terdapat fa'ru lebih lemah dibandingkan dengan ilat yang ada pada asal. Contohnya sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras seperti bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam ayat Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 90 tadi. Karena pada asal dan fa'ru sama-sama terdapat sifat memabukkan, sehingga dapat diberlakukan kias haram pada minuman bir tersebut. Selanjutnya ada ilat. Nah, ilat sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu sifat yang ada pada asal, dengan adanya sifat itulah asal mempunyai hukum, dan dengan adanya sifat itu pada fa'ru ia dinamakan sebagai ilat. Nah, syarat-syarat ilat yaitu yang pertama ada merupakan sifat yang zahir, yang kedua merupakan sifat yang mudhabit atau bisa diketahui batasannya, yang ketiga merupakan sifat yang munasib, yaitu sesuai untuk dijadikan batasan ada atau tidaknya hukum. Yang keempat bukan merupakan sifat yang ada pada asal. Selanjutnya ada langkah-langkah menentukan ilat. Yang pertama ada nas, yaitu ada nas Al-Quran atau sunnah yang dengan jelas menunjukkan ilat suatu hukum. Yang kedua ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama bahwa ilat perwalian atas harta
anak adalah sihor atau sifatnya kecil. Artinya, ulama sepakat bahwa kenapa seorang anak harus mendapat harta dari perwalian karena ilatnya dia itu masih kecil. Yang ketiga ada menguji dan memilah as-sabar wa at-taksim, yaitu seperti tadi keharaman khamr. Sifatnya apa saja disebutkan, semua dari situ diuji dan dipilah, dan disitulah ditemukan bahwa khamr itu memabukkan. Dan itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.